Tania. Di sini saya selaku dokter ortopedi yang akan menangani kasus Mbak hari ini. Apakah benar ini dengan Mbak Mila? Ya benar dok. Untuk kebutuhan data, boleh disebutkan nama panjang serta tanggal lahirnya, Mbak? Nama saya Mila Kamila, dok. Saya sehari di Jakarta. 9 Januari 2020. Oke, baik. Berarti Mbak Mila sekarang berusia 20 tahun ya? Untuk alamat sendiri, Mbak Mila tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Selatan. Ya betul. Oke, Mbak sendiri mahasiswa atau sudah bekerja? Saya mahasiswa semester Tadi Mbak Mila datang sendirian? Oke, baik, saya izin bertanya ya Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana keadaannya? Apakah ada keluhan yang ingin disampaikan Mbak? jadi gigi sih dok. Jadi seminggu yang lalu kaki saya itu ini karena saya lagi latihan kayak biasa buat turnamen dulu. Cuman waktu terhilir kaki saya, lutut saya tuh semakin bengkak dulu. Habis itu makin bentuknya masih besar, terus jadi agak nyeri gitu sih dok sampai sekarang. Makanya pelatih saya tuh langsung nyuruh saya berobat ke sakit. Oh, baik. Saya mengerti. Berarti keluhannya ini karena kaki terkilir dan bengkak serta ada benjolan di lutut yang semakin besar ya Mbak. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang Mbak ketahui tentang penyakit ini? Yang saya tahu sih kilir aja sih dok ya. Cuman kemarin tuh sempat ke dokter sebelumnya, terus disuruh ronsen dulu. Oh, alah, baik. Berarti Mbak sudah melakukan ronsen sebelumnya ya Mbak? Iya sih. Melakukan ronsen, katanya sih supaya biar tahu apa sebenarnya ada gejala apa di lutut saya gitu. Baik, jadi begini Mbak, kebetulan hasil foto lututnya sudah saya terima dari pihak radiologi. Namun mohon maaf sebelumnya, mungkin informasi yang akan saya sampaikan ini adalah kabar yang kurang baik. Sebaiknya siapa yang bisa saya ajak bicara seperti ini ya Mbak? Apakah Mbak berkenan menemani keluarga atau Mbak bersedia dengan sendirian seperti ini? Saya sendiri juga enak saya kalau misalkan kita bisa mulai. Baik, jadi begini Mbak, dari hasil ronsen lutut yang saya terima, ada kemungkinan bahwa Mbak Nila ini memiliki kanker tulang, tepatnya pada bagian mulut. Dan untuk memastikan hal ini, kami perlu melakukan tindakan lanjutan yaitu tindakan biopsi. Hah? Kanker dok? Ini saya nggak salah dengar kan dok? Soalnya saya tahunya kemarin terkilir aja dok. Masa kok tiba-tiba bisa kanker sih dok? Kenapa sih dok? Baik Mbak, mohon tenang terlebih dahulu ya Mbak. Izinkan saya untuk menjelaskan permasalahan ini. Jadi, seperti yang Mbak bisa lihat, di sini ada pertumbuhan tulang yang tidak wajar Mbak. Nah, selain itu dari gejala-gejala yang Mbak sudah sebutkan, ini sesuai dengan gejala kanker tulang tersebut. Maka dari ini, kita perlu mengetahui apakah kanker ini ganas atau tidak. Maka perlu dilakukan tindakan biopsi itu Mbak. Biopsi itu apa dok? Jadi begini Mbak, biopsi ini adalah pengambilan sampel jaringan. Jadi kami akan memasukkan jarum pada tulang Mbak untuk mengambil sampel yang nantinya akan kami gunakan untuk mendeteksi jenis kanker apa yang pada tulang Mbak tersebut. Namun Mbak sebelumnya tidak perlu khawatir, karena sebelum melakukan biopsi, Mbak akan dibius terlebih dahulu untuk mencegah rasa sakit. Oh gitu ya dok ya. Tapi kalau misalkan hasil biopsinya menunjukkan kalau saya kena kanker ganas, itu jadi saya nggak bisa jadi atlet lagi dok. Kalau biopsi menunjukkan keganasan, kemungkinan terburuknya itu amputasi Mbak. Prosedur ini tentunya akan disesuaikan dengan kondisi penyebaran kanker pada tulang lutut Mbak sendiri. Kalau misalkan pengobatan selain amputasi nggak ada ya dok? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Mbak, biopsi
sebelum biopsi dilakukan, tentunya kami akan mengecek beberapa hal dulu ya Mbak, seperti obat yang Mbak konsumsi serta alergi yang Mbak miliki. Jika misalnya sesuai, biopsi akan melakukan segera mungkin. Tapi selain itu, Mbak perlu melakukan berpuasa setidaknya 8 jam sebelum tindakan dilakukan. Dok, bisa dijelaskan lagi nggak sih dok? Setelah tahapan biopsi itu kan keluar ya, itu ada pengobatan lain nggak? Terus kalau misalkan ada pengobatan lain itu saya masih bisa ngelakuin sambil olahraga nggak sih dok? Jadi setelah hasil biopsinya keluar, kami akan memberikan 2 pengobatan, yaitu kemoterapi dan radioterapi terlebih dahulu. Kalau kemoterapi ini kan memberikan obat-obatan yang akan menyusutkan sel kankernya melalui infus yang tangan Mbak. Nah, kalau radioterapi ini bertujuan untuk menghancurkan sel-sel kanker serta memperlambat pertumbuhannya. Nah, jika memang dengan kedua terapi ini sel kanker dapat diangkat, maka amputasi ini tidak diperlukan. Dan jika seluruh sel kanker sudah berhasil diangkat dan dilakukan rehabilitasi, insya Allah Mbak nantinya akan bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk waktu rehabilitasinya ini sendiri tergantung dari kondisi Mbak nantinya. Tapi mohon maaf sekali ya Mbak, selama proses pengobatan Mbak dilarang untuk melakukan aktivitas berat seperti berolahraga ataupun berlari dan lain-lainnya. Saya sangat paham bahwa kabar ini pastinya bukan kabar yang ingin Mbak dengar ya Mbak atau Mbak harapkan. Namun kami akan berusaha sebaik mungkin demi kesembuhan Mbak Mila. Untuk melalui semua ini, Mbak Mila harus percaya dan yakin bahwa Mbak akan sembuh dan dapat kembali menjadi atlet. Tentunya pada masa-masa ini kepercayaan diri Mbak sangat penting Mbak. Saya mengerti sih dok. Saya takut kalau misalkan saya udah melakukan pengobatan tapi saya nggak bisa sembuh. Jadi lagi-lagi saya takut saya nggak bisa jadi atlet dok. Nah, saya sangat mengerti Mbak, tapi saya harap Mbak dapat bersikap lebih optimis dan yakin bahwa Mbak baik-baik saja. Insya Allah Mbak akan diberikan kesembuhan jika mengalami pengobatan dengan lancar. Oh, kalau gitu dok saya akan melakukannya dengan semangat gitu. Benar sekali Mbak, saya juga akan selalu menyemangati dan memberi dukungan kepada Mbak. Semoga diberi kelancaran dan pastinya kesembuhan. Nah, kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Mbak ketahui atau dipertanyakan? Cukup sih dok. Baik Mbak Bila, kalau begitu setelah ini kami akan melakukan cek terlebih dahulu. Kemudian setelah hasilnya keluar, mungkin besok atau lusa Mbak bisa membuat janji pertemuan kepada saya untuk nanti akan melakukan tindakan lanjutan seperti itu. Terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama Mbak Mila, semangat ya Mbak, semoga diberikan kesembuhan dan Mbak pasti bisa melewati semua ini dengan baik. Udah, kalau gitu saya izin pamit dulu ya dok. Ya, baik. Terima kasih banyak ya dok. Mari Mbak, selamat siang. Iya.